Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada, salam sehat selalu buat teman-teman. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Akik Ma'iyah hadir menjumpai teman-teman semua. Dan Alhamdulillah kami bersama Mbah Nun dan juga Mas Haryanto akan membincang atau merefleksikan beberapa hal yang berlangsung dan terkini di masyarakat kita, terutama dua hal yang berlangsung baru-baru ini. Yang pertama adalah kasus pembantaian satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, dan juga tak lama kemudian melalui media sosial atau grup WA atau apapun kita mendapatkan satu tayangan di mana ada jamaah sholat dan untuk memandu sholatnya itu, untuk menyegerakan sholat itu ada azan di mana hayya 'alas sholah itu diganti dengan hayya 'alal jihad. Nah, ini dua peristiwa yang saya ingin meminta kepada Mbah Nun untuk merefleksikan. Jadi kira-kira bagaimana Mbah Nun? Ya, saya kira kita ambil saja tiga cara pandang atau tiga jarak pandang, tiga perspektif atau tiga spektrum ya. Spektrum pertama pasti adalah fikih dalam syariat Islam, artinya tata cara beragama yang diatur oleh agama Islam. Termasuk di dalamnya ada adzan. Nah, adzan ini kan tidak berasal dari teks ayat, tapi itu adalah perintah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memanggil orang untuk kasih tanda bahwa ini sudah saatnya sholat. Terus Bilal bin Rabah kalau tidak salah kemudian meneriakkan kata-kata yang sekarang kita kenal sebagai adzan itu. Jadi disebut mahdhoh, dia memang peristiwanya mahdhoh, tapi kalau disebut itu aturan baku, sebenarnya kan asal usulnya kan dalam tanda petik kreativitasnya Bilal bin Rabah yang suaranya memang enak itu. Nah, yang disebut Mas Helmi tadi adalah bersamaan dengan adanya kasus Sigi Sulawesi Tengah itu sebelumnya, dan ketika itu berlangsung sudah ada deretan informasi panjang secara video ya, di mana ada orang adzan atau iqomat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan ya. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat, karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim, sehingga jangan kaget kalau ada fatwa-fatwa ulama mengenai itu apa sesat, apa bid'ah, apa segala macam. Tetapi kalau kita melihat perspektif yang berikutnya, yaitu sosial budaya, soal sosial politik, pokoknya perspektif zaman secara horizontal ya. Kalau kita tarik dari kata sholat itu kan ya selama ini kita maknai sebagai sholat gitu aja, yaitu mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita kenal kata juga sholawat. Tapi kalau sholawat itu kepada Rasulullah kan, kepada Nabi ya. Nah, sholat dan sholawat ini kan satu rumpun kata yang menurut saya kandungan jiwanya adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita tarik dari spektrum fikih syariat ke spektrum sosial politik, sosial budaya, kata sholat ini kan bisa di breakdown, Mas Harwanto. Bisa di breakdown, bisa diinterpretasi, bisa dikembangkan, bisa diaplikasi. Jadi sholat itu bisa, cara kita untuk mengabdi kepada Allah adalah menjalani hidup, dan dalam hidup ini harus kita jalani dengan jihad kan bisa. Nah, jihad ini kan sangat luas. Bisa cari istri, cari nafkah, bisa menempuh sesuatu hal dalam karier atau apa, itu semua jihad. Jadi sebenarnya kalau hayya 'alas sholah dirubah atau dikembangkan jadi hayya 'alal jihad secara makna itu bisa dipahami. Bahwa secara aturan monggo itu para ulama yang ngerti, tapi secara makna bisa dipahami bahwa sholat itu ya saya nyiram tanaman itu ya sholat.
Dan gitu. itu juga jihad juga. Iya, itu jihad juga. Saya mandi pagi itu juga sholat, itu juga jihad yang gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah saya membayangkan ketika mendengarkan hayya 'alal jihad itu, saya tidak curiga dan tidak mengklaim apa maksudnya. Tapi kalau saya jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital. Hayya 'alal qital, mari berperang. Ngono karepe ngono to janjane asline ketoke. Mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah, kalau kital kan jelas depan, breng kan gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Nah, kalau dari perspektif sosial politik itu kemudian kita bisa melihat sejarah. Saya melihat bahwa sebenarnya memang umat Islam ini secara nilai maupun secara manusianya, kaum muslimin maupun nilai Islam memang sudah mengalami sakit hati yang luar biasa dalam waktu yang sangat panjang. Saya menyebutnya sudah sekitar 4-6 abad itu umat Islam, dan nilai Islam itu disepelekan, diinjak-injak, tidak diakui, diremehkan dan seterusnya. Apakah itu urusannya dengan penjajahan bangsa-bangsa tertentu kepada bangsa yang lain, penjajahan atau kooptasi atau penginjak-injakan dari kelompok lain kepada kelompok Islam dan seterusnya. Itu kan sudah berlangsung berabad-abad, sehingga saya memahami sangat lazim bahwa umat Islam atau kaum muslimin itu merasakan rasa sakit, diinjak-injak, dijajah, dipelekodo, dihapusi, apakah dari disalahpahami dari Renaissance sampai globalisasi ya. Jadi mereka itu terlalu lama merasa sakit. Nah, di antara orang-orang yang merasa sakit ini kan ada sebagian yang tidak tahan. Ada yang meladeninya dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Ada yang mentok akhirnya tidak kuat, gitu ya. Nah, terjadilah sigi atau terorisme segala macam, gitu ya. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa itu juga lazim. Loh, kalau orang diinjak, misalnya kalau saya menghina bapakmu sampai 3 kali, terus kamu tidak marah kan tidak lazim. Terus kamu jadi menendang kepala saya kan juga sangat lazim. Jadi kelaziman itu harus kita pelajari juga. Jadi saya melihat sigi maupun hayya 'alal jihad itu adalah munculnya secara alamiah sebagian dari suatu kelompok yang ditindas berabad-abad, sehingga mereka kemudian ada yang biyadihim atau dengan tangan mereka melakukan apa yang rezim menyebutnya terorisme, ya, atau melalui lisan dengan hayya 'alal jihad atau hayya 'alal qital itu kan gitu. Nah, bagi saya itu lazim-lazim saja. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya. Boleh dan tidak boleh lain masalah. Ini soal lazim tidak lazim, karena memang Haryanto bisa kasih contoh. Ayam saja dianugerahi Allah rasa marah ketika anak-anak ayam itu terancam oleh anjing atau oleh elang atau apapun, si induk kan marah dengan ekspresi meregangkan bulunya dan seterusnya. Jadi rasa marah itu juga kayaknya artinya sangat bisa dipahami ketika itu ada lazim. ungkapan itu. Lazim. Wajar. Terlepas dari setuju atau tidak setuju kan, tapi sangat bisa dipahami bahwa dalam kondisi yang seperti hari ini kemudian ada sebagian umat Islam itu terus hayya 'alal jihad, itu pun masih ada sopan santun kok, ada adabnya gitu. Mereka tidak langsung hayya 'alal qital gitu, apalagi ghoswah gitu kan enggak. Jadi saya lihat itu ya wajar, sebagaimana gini Mas Ilmi. Saya lihat gini ya, kayaknya khasanah marah sebagai bagian dari akhlak Muslim itu terlalu lama dibunuh oleh zaman ini ya. Seakan-akan bangsa kita itu dan umat Islam itu percaya betul bahwa marah itu adalah akhlak yang buruk gitu. Jadi ada keterkaitan atau ada kooptasi nilai moral terhadap kemarahan. Jadi sekarang ini kita sampai kepada zaman di mana marah itu tidak baik. Marah itu buruk, marah itu lemah, marah itu dolim kan gitu. Nah misalnya sigi itu kan output dari kemarahan yang lama. Apakah kemarahan itu matang apa tidak, halal apa tidak, itu urusan lain. Tapi bahwa itu kelaziman manusia, makhluk Allah. Cacing kita injakkan dia menggeliat. Kalau ada cacing kita injak tak menggeliat, berarti bukan makhluk Allah. Jadi marah menurut Mas Haryanto adalah
secara global cara kita berpikir mengenai psikologi dan kejiwaan manusia itu menindas fenomena marah ini. Seolah-olah marah itu tidak baik, kan gitu kan? Seolah marah. Jadi orang kemudian yang dipilih adalah sabar, arif, santun, yang gitu. Marah itu tidak boleh. Padahal sekarang kalau kita cari di Quran Allah marah itu berapa ratus ayat. Allah sendiri marah, Allah sendiri murka, kan gitu kan? Allah sendiri ghadab, gitu kan ya. Nah, jadi kemarahan itu sebenarnya adalah bagian yang lazim dari struktur kejiwaan manusia. Nah, sekarang itu secara global dan nasional itu ada rekayasa agar supaya marah ini diresmikan sebagai sesuatu yang buruk. Dan Rasulullah juga mencontohkan gitu ketika ada laporan bahwa ada satu kaum yang ditindas oleh kekuasaan Islam sendiri waktu itu, bahkan bukan kekuasaan Islam. Saat itu Islam sedang berkuasa di masa Rasulullah, kemudian Rasulullah dapat laporan bahwa ini ada satu kelompok masyarakat yang memperoleh beban ketidakadilan. Rasulullah saat itu sampai sahabat itu mendengar geletuk giginya itu. Saking nahan marahnya kan, berarti saking greget sampai gemeretak giginya itu kelihatan, dan Rasulullah seakan-akan memendam amarah yang kuat gitu. Artinya marah menjadi akhlak yang bagian jadi dari marah itu lazim, wajar, manusiawi dan alamiah. Itu ciptaan Allah, kan gitu kan? Terjadi pada semua makhluknya, even Rasulullah yang sangat lembut itu. Jadi marah ini harus kita objektifkan, kita sikapi secara objektif bahwa marah itu wajar, asal pada tempatnya. Kemudian masih ada aturan ekspresi marahnya apa. Misalnya kalau saya marah sama Helmi dan saya lulus dari kewajaran bahwa saya marah, kan tidak berarti saya boleh memukul Helmi. Memukul dan marah itu ada jarak, kan gitu. Nah, jadi umat Islam ini mengalami ketidakadilan ilmu, ketidakadilan pikiran, ketidakadilan cara pandang, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, sampai sudah mengorbankan kehancuran sekian bangsa ya, Libya, Baghdad, Irak, Afghanistan dan seterusnya, Syria dan seterusnya. Itu kan kalau Anda mau menghitung secara struktural di dalam pemetaan politik modern ini kan Anda melihat bahwa memang umat Islam itu ditindas habis-habisan. Nah, di antara kaum muslimin ini ada yang tidak kuat. Tapi ada juga teori lain. Jadi misalnya kalau ada kelompok Islam yang sangat keras, ya, itu juga dalam satu kemungkinan lain bisa merupakan rekayasa dari yang berkuasa, bisa juga. Jadi kayak di pesantren dulu kalau ada anak yang pemarah itu malam-malam kita kasih rawe di badannya pas tidur sehingga dia pagi gatal semua, terus dia jadi pemarah. Nah, kalau dia marah kemudian melakukan sesuatu yang destruktif, keamanan bisa menghukumnya. Jadi orang dirangsang dan dikasih pacuan untuk supaya marah dan ekspresi marahnya itu kriminal dan seterusnya, sehingga ada alasan untuk menghukum. Itu juga bisa terjadi dalam sebuah negara atau di dalam politik internasional. Jadi bisa saja tokoh Islam yang sangat keras itu juga bagian dari rekayasa rezim atau kekuasaan, bisa aja. Karena ini sekeras-kerasnya tapi belum sampai kriminal, maka dipancing supaya kriminal sehingga punya alasan untuk menumpasnya, kan begitu. Jadi itu juga sebuah teori, saya tidak mengatakan begitu, tapi hidup itu begitu kayanya sehingga ada kemungkinan seperti itu gitu. Dan Anda harus punya mutmainnah, punya ketenteraman dan keseimbangan sehingga Anda tidak mungkin dipancing-pancing seperti itu. Kalau dilihat dari ini, Cak, keluar videonya itu, kalau memang itu hayya alal jihad itu yang pertama kenapa itu harus dimunculkan dalam bentuk video dan dipublish. Kemudian yang kedua, kenapa itu saatnya hampir bersamaan gitu dan masif penyebarannya itu. Kalau misal itu secara alamiah sebuah kemarahan gitu ya, mungkin kok saya membayangkan enggak harus seperti itu. Ini yang maksud saya ingin mendukung teori kanun yang kedua tadi itu, Cak. Bagi dia ada kemungkinan memang yang memunculkan adalah rezim. Kita tidak mengklaim dan tidak menuduh, tapi ada teori seperti itu kan begitu. Jadi mungkin saja yang bikin malah yang berkuasa yang bikin itu, bisa aja. Secara teori politik ya, secara teori strategis ya, saya tidak mengatakan itu adalah bikinan rezim. Seandainya itu yang terjadi dalam konteks umat Islam nih, apa yang
perlu dilakukan atau mungkin apa yang semestinya diresponkan terutama oleh para pemuka agama Islam itu sendiri, Mbah Nun, dalam konteks ya? Saya kira semua ulama sebaiknya menggunakan 3 perspektif tadi. ya. Jadi kan sejauh ini yang ada kan respon fikih, respon syar'i saja, tidak ada respon sosial politik, tidak ada respon zaman. Sebab kalau perspektifnya saya tingkatkan sampai ke tingkat yang ketiga, yaitu loh, sekarang iblis menggoda Adam itu atas izin Allah enggak? Kalau enggak diizinkan Allah kan enggak terjadi. Jadi kalau mau ngomong rekayasa, kalau ngomong siapa subjek utamanya kan bisa sampai ke Allah. Loh, Allah aja bikin Dajjal kok, Allah bikin Imam Mahdi, Allah bikin Ya'juj Ma'juj, yang bikin siapa kalau bukan Allah? Kan Dajjal tidak bisa bikin dirinya sendiri, iblis tidak bisa bikin, setan segitu banyak di dunia dalam kehidupan, itu yang bikin siapa? Kan Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita mau ngomong outline strategis dari suatu peristiwa di zaman itu, maka kita juga perlu perspektif yang ketiga. Jadi terserah yang benar yang mana kalau secara fikih dan syariah gampang. Tapi kalau secara sosial politik dalam struktur dan sistem global sekarang ini, itu kan tidak mudah. Tapi kalau saya berpikir seperti pertanyaan Haryanto, sudahlah terserah triggernya dari mana, siapa yang memprovokasi ini memang ada kelompok yang tidak kuat hatinya sehingga ngamuk, ataukah bikinan rezim sendiri gitu ya, atau apapun terserah. Tapi kan ada kemungkinan lain, bahwa memang kita sedang berada di dalam satu lingkaran setan sebab dan akibat. Jadi tidak hanya linear sebab berakibat terus sebab lagi berakibat, enggak, tapi setiap sebab bisa merupakan akibat dan setiap akibat bisa merupakan sebab. Dan ini bisa silang sengkar enggak karuan. Jadi sekarang ini mau apa saja, apakah Sigi akan berkembang di mana-mana, apakah akan ada tawur lagi di Pantura, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, apakah akan ada gunung meletus, apakah akan ada tsunami, ada tanah longsor, tanah ambles, atau apapun saja yang terjadi, itu kan tetap ada subjek utama yang namanya Allah. Nah, di luar 2 perspektif tadi, yang syar'i, fikhi, sama yang sosial politik, kan saya juga dikasih tahu banyak orang yang lain gitu loh. Ada yang mengatakan, lah ini memang sudah saatnya sekarang kita akan mengalami perubahan peradaban. Saya tidak mengatakan ya apa tidak, benar apa salah ya, jangan tanya ya. Saya cuma dikasih laporan bahwa memang akan ada perubahan zaman. Kalau bahasa Jawanya jerbasuki mawa beo. Jerbasuki artinya ada tatanan perubahan peradaban baru yang maknya juga akan ikut berperan gitu ya. Karena mereka sangat komprehensif. Makanya sangat komprehensif dalam menata manusia dan masyarakat, umat dan individu dan seterusnya. Nah, tapi mawabeonya adalah berkurangnya penduduk dunia sampai hampir separuh. Tapi ini bukan saya yang ngomong, saya dilapori. Apakah ini kasaf benar, apakah ini makrifat, atau saya walau alam saya tidak punya kredibilitas untuk menilai. Tapi pokoknya matinya hampir separuh penduduk dunia itu karena virus, penyakit, wabah, karena bencana alam yang bermacam-macam, terus karena perang ya, karena perang kecil atau besar saya tidak tahu ya, pokoknya ada yang kasih tahu saya seperti itu, sehingga bagi saya semua 3 perspektif tadi mungkin semua karena kita tidak punya pengetahuan apapun mengenai masa depan. Nah, jadi terserah apakah kalau ada Habib yang keras itu memang dia begitu, atau itu sebenarnya bagian dari rekayasa rezim, saya juga tidak tahu ya. Saya tidak mengklaim, tidak menuduh, dan tidak ngarani apa-apa gitu ya. Tapi saya tidak akan heran bahwa ini semua akan merupakan satu kerumunan gejala, satu himpunan fenomenologi, satu tumpukan. Kalau Allah kan amr iradah atau apapun sedemikian rupa sehingga kita senang-senang saja karena kita akan mengalami perubahan. Katanya justru yang terakhir itu yang lebih membahagiakan ya, dengan perspektif yang terakhir tadi itu. Berarti memang Allah sendiri kan di Sigi satu keluarga dibunuh. Kalau Allah tidak mengizinkan kan nggak terjadi. Ada gereja dibakar. Kalau Allah tidak mengizinkan kan nggak terjadi. Kalau itu bagian dari izin Allah, siapa yang bisa mengatakan jangankan, mungkin bukan izin tapi perintah. Bisa aja. Nah, perintah Allah kan tidak harus ayat. Perintah Allah kan bisa langsung masuk ke dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu kan gitu. Jadi
Kalau kita ya sederhana, ya kita tetap bernafas, kita tetap bekerja, kita tetap berkeluarga, tetap berjalan, tetap melangsungkan kehidupan dengan landasan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita cuma begitu. Jadi semua ini kita seneng-seneng aja, kita husnudzon aja. Saya tidak menuduh, saya tidak mengecam, saya tidak mengutuk, ya. Karena kalau ngomong apa yang dilakukan di Sigi itu adalah di luar batas kemanusiaan. Emang yang mana yang tidak di luar batas kemanusiaan? Wong tidak setia jadi manusia kok. Jadi politik struktural sistemik yang menindas rakyat itu kan di luar batas kemanusiaan juga, kan gitu. Jadi itu dianggap kewajaran malah. Itu dianggap kewajaran kan gitu. Jadi yang namanya kemanusiaan itu emang udah kita rumuskan. Emang ilmu psikologi modern tahu manusia, kan mereka hanya mengamati gejala-gejala kejiwaan, gejala-gejala bukan jiwa manusia. Nah, siapa yang bisa kita tanyain mengenai keutuhan jiwa manusia? Jiwa itu apa sih? Apa jiwa itu diri jiwa itu sendiri ataukah dia bagian dari jiwa yang besar? Umatan wahidah min nafsin wahidatin atau tidak? Kalau menurut Islam kan semua itu bagian dari jiwanya Allah sendiri, rohnya Allah, kan gitu. Kan tidak mungkin ada roh yang lain kecuali roh Allah. Jadi kalau kita sudah sampai ke situ, bagaimana mungkin ilmu modern bisa menjawab? Jadi sekali lagi saya husnudzon dan saya senang-senang aja, meskipun tetap berduka cita kepada secara horizontal ya, berduka cita kepada semua korbannya, dan saya juga tidak lantas menyetujui pembunuhan, menyetujui kita dan seterusnya ya. Tetapi kita melihatnya dengan spektrum yang dua tiga perspektif tadi, saya kira kita bisa husnudzon, bisa bergembira, bisa optimis saja. Berarti memang ada sesuatu yang akan berubah di dunia ini. Kalau saya tertarik yang perspektif ketiga itu, Mas Haryanto, yaitu yang Mbah Nur menyebutnya langit itu ya. Artinya salah satu maknanya adalah segala sesuatu yang terjadi ini bisa merupakan biiznillah atau dengan izin Allah. Kalau di Torimaknya kan ada amrullah, ada idznillah, ada ilmullah. Jadi ada yang diketahui Allah, ada yang diizinkan Allah, ada yang diperintah Allah, ada yang dibiarkan Allah, istidrodullah kan gitu. Jadi, nah, kalau dalam konteks itu kejadian yang menimpa umat Islam secara global, di mana fiturnya secara umum umat Islam ini masih dalam kondisi boleh dikatakan kalah oleh kekuatan global atau ditindas atau kalau dalam konteks media kita selalu disalahpahami, dibikin citranya buruk, yang disebut Islamofobi itu ya, atau yang disebut dengan Islamofobi, dan juga pada saat yang sama kawasan-kawasan yang disebut sebagai negara-negara Muslim seperti di Timur Tengah juga mengalami kekacauan atau porak-poranda seperti itu. Nah, kalau itu kita baca dalam perspektif biidznillah, artinya kejadian atau fenomena yang menimpa umat Islam itu sebenarnya apakah bisa dianggap merupakan tamparan atau kritik oleh Allah terhadap diri umat Islam itu sendiri, yang mungkin umat Islam itu kurang solid, kurang sungguh-sungguh, atau paling tidak secara awam sedang nggak kompak kok mereka itu, gitu loh. Jadi tidak ada umat Islam itu tidak ada. Kalau maksudnya Mas Helmi kan gitu. Umat itu kan saya menyebutnya dari kata umun itu yang diminum itu susu yang sama, seperibuan. Jadi umat itu adalah saudara seperibuan. Nah, susu ini kan saya ibaratkan sebagai nilai-nilai Islam melalui Rasulullah yang kita nyucup bersama-sama, maka kita menjadi satu umat. Nah, sekarang kan tidak ada, Mas. Ada umat NU, ada umat Muhammadiyah, ada umat Wahabi, ada umat macam-macam, ada umat Naiyah, ada umat segala macam. Meskipun kita tidak pernah bersikap bermusuhan kepada siapapun itu ya, tapi kan tidak ada umat Islam, yang ada adalah kelompok-kelompok dalam lingkup bendera Islam gitu. Tapi tidak ada umat Islam. Dan ketika disampaikan bahwa kondisi umat Islam tertindas, kondisi umat Islam terdolimi, yang tidak terima itu justru dari Islam itu sendiri. Nah, iya. Jadi itu juga tidak hanya antar umat Islam, antar Habib pun begitu, antar ulama pun begitu. Yang satu pro rezim, yang satu anti rezim, yang satu mengamuk, yang satu sabar, yang satu.
Padahal yang namanya marah dan sabar itu kan dua hal yang ada proporsinya, ada makomatnya, jadi ada tempatnya. Kalau marah pada posisi yang secara bebrayan, secara silaturahmi tidak seharusnya marah kan menjadi buruk marah itu. Tapi kalau Anda, misalnya saya bawa fotonya bapaknya Helmi terus saya ludahi 3 kali terus saya injak-injak terus Helmi tidak marah, itu kan juga tidak pada tempatnya. Itu kan setengahnya wajib marah kan begitu. Gitu. Nah, jadi tetapi gini Mas Helmi, dari seluruh ketidakadilan global kepada umat Islam dan nilai Islam, kalau saya nomor 1 malah terhadap nilai Islam. Akhir-akhir ini saja orang mulai dapat hidayah di Amerika, di Eropa gitu ya. Tapi sebenarnya secara menyeluruh sebenarnya masih tidak adil kepada nilai Islam. Dari cara berpikir ilmuwan kepada nilai-nilai Islam itu juga tidak objektif, tidak punya semangat, tidak punya kesungguhan, dan berbekal hanya kepada fobi-fobi tertentu kan gitu. Jadi menurut saya ketidakadilan yang utama itu terhadap nilai Islam. Akibatnya kepada umat Islam kan gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomong keseluruhan tadi, kenapa sampai muncul SIGI, muncul yang disebut terorisme? Terorisme ini juga relatif ya. Bagi yang disebut teroris, yang teror ada pemerintah. Rezim itu yang melakukan terorisme, karena terorisme itu sudah sama dengan teori penjajahan. Penjajahan itu tidak hanya fisik, tapi juga bisa pikiran, bisa hati, bisa tata nilai, bisa segala macam. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, bahwa umat Islam itu menurut Mas Helmi tadi kan tidak tangguh, tidak sungguh-sungguh, tidak kompak dan seterusnya ya. Itu semua adalah bagian dari keprihatinan kita sehari-hari dalam setiap sholat kita dan doa-doa kita. Tapi tadi saya bilang sama Mas Daranta, tapi oke, sekarang kalau Allah ngomong gini gimana? Helmi, kamu tuh kurang apa toh? Dalam keadaan COVID kamu masih bisa makan, masih bisa ngerokok, masih kompak sama istri, ya toh? Ya, kerja juga aman di mana-mana, ya toh? Kamu tetap normal-normal saja hidupmu ya, cuman pakai masker dan seterusnya gitu ya. Tapi kan apa yang kamu menderita itu apa sehingga kamu sekarang menuntut kepadaku kata Allah misalnya gitu ya. Lo dibanding nabimu Muhammad, coba bandingkan. Apakah kamu punya cucu yang dipenggal kepalanya seperti Muhammad dipenggal, seperti Husain dipenggal kepalanya? Apakah kamu pernah menderita seperti Muhammad? Apakah kamu pernah dilempar batu jidatmu seperti Muhammad di Taif kan gitu kan? Jadi kalau dibandingkan dengan Nabi, kita ini tidak ada sekuku hitamnya penderitaan Rasulullah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan bergembira, gitu kan? Itu jadi saya tidak mengatakan bahwa ini semua oke, enggak oke, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, karena bagaimana kita masih mandi pagi kok, airnya masih lancar juga, bisa pakai air hangat sekali-sekali kan gitu kan. Kita masih makan, masih beli lotek siang ini ya toh. Kita masih oke kok. Saya kira alhamdulillah kita tidak nambah kemarahan, tidak nambah amarah bisu. Kita juga menyelamatkan diri dari kecenderungan lawamah ya toh. Agar supaya kita mampu mutmainnah kan gitu. Karena nanti Allah yang dipanggil Allah kan yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gampangannya kalau ngelihat kalimat ini, yang ndak mutmainnah ndak dipanggil. Jadi nanti ngelayap entah di mana, karena Allah ndak memanggilnya. Karena yang dipanggil Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan dengan diridhoi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.